Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi dengan Ustazah Ika. Kali ini kita akan melanjutkan ya pembahasannya kemarin masih dengan bab yang sama yaitu pangkat dan akar. Dengan ini adalah video yang kedua ya. Di part yang kedua ini kita akan membahas apa? Nah, teman-teman, kita akan membahas tentang sifat-sifat pangkat ya. Nah, sifat-sifat ini akan memudahkan kita untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan pangkat ya. Nah, yang pertama ada sifat perkalian nih teman-teman ya. Perhatikan di sini ada A pangkat M kalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N ya. Perhatikan teman-teman, fokus utamanya adalah di sini nih, bilangan pokoknya ya. Bilangan pokoknya itu harus sama. Ya, kita perhatikan nih sifat ini. Yang ini A pangkat M kali yang ini juga A pangkatnya N ya. Nah, ini bilangan pokoknya sudah sama ya, yang ini A, yang ini A. Sehingga kalau kita bisa sederhanakan perhitungannya, maka A pangkat M ditambah N. Ya, jadi kalau operasinya perkalian nih, bilangan pokoknya udah sama, maka tinggal pangkatnya saja dijumlahkan ya. Kita ke contoh. Nah, ini contohnya misalnya 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 2. Ya, kita perhatikan di sini. Bilangan pokoknya sudah sama. Yang ini 2 nih, dan yang ini juga 2. Ya, sehingga kalau ada operasi perkalian, maka tinggal pangkatnya saja dijumlahkan. Sehingga 2 pangkat 3 ditambah 2. Ya, kita bisa sederhanakan perhitungannya menjadi sama dengan 2 pangkat 5. Nih ya. Sehingga hasil akhirnya adalah 32. Ya, ingat ya teman-teman ya. Operasinya perkalian nih. Kalau perkalian, maka seperti ini jadinya. Oke, selanjutnya kita ke sifat yang berikutnya yaitu pembagian nih, sifat pembagian ya. Ada A pangkat M dibagi A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M dikurangi N. Ya, perhatikan juga nih, bilangan pokoknya juga harus sama teman-teman ya. Di sini A, yang ini juga A. Sehingga tinggal pangkatnya saja dikurangkan ya. Kalau pembagian dikurangkan ya teman-teman ya, M dikurangi N. Bedakan dengan yang tadi ya, kalau perkalian maka pangkatnya dijumlahkan ya. Nah, kalau pembagian maka pangkatnya dikurangi ya. Kemudian kita ke contoh. Ada 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 3. Maka sama dengan ya, ini penulisannya boleh seperti ini, boleh seperti ini ya, sama-sama pembagian ya. Maka kita bisa sederhanakan menjadi 3 pangkat 5 dikurangi 3 ya. Ini bilangan pokoknya udah sama nih. Ya, pembagian maka pangkatnya tinggal dikurangkan. Sehingga kita bisa sederhanakan menjadi 3 pangkat 2. Maka sama dengan hasil akhirnya adalah 9 ya. Oke, sifat berikutnya. Nah, ini ada bilangan berpangkat, kemudian dipangkatkan lagi ya. Jadi pangkatnya ini double. Ya, ini ada A pangkat M dipangkatkan lagi N. Ya, kali ini bilangan pokoknya hanya satu ya. Jadi ini ada satu buah bilangan berpangkat yang kemudian dipangkatkan lagi nih teman-teman. Maka kita bisa sederhanakan perhitungannya menjadi A pangkat M dikalikan N. Ya, ingat ya. Kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya tinggal dikalikan saja. Ya, sehingga ini A pangkat M dikalikan N. Contoh, nah ini contohnya nih. 4 pangkat 3, kemudian dipangkatkan lagi 2, ya, maka sama dengan 4 pangkat 3 dikali 2, ya, sama dengan 4 pangkat 6, ya. Kalau dihitung hasil akhirnya ya, seperti biasa ya. Oke, kemudian langsung saja kita ke ini ya, kalau misalnya ada bentuk seperti ini nih, ya. Jadi ini ada perkalian di dalam kurung kemudian dipangkat ya. Maka bagaimana nih di sini ya? Ada dalam kurung A kalikan B dipangkatkan M. Maka ini sama saja dengan
A pangkat M dikalikan B pangkat M. Ya, ini berarti berlaku ini ya, masing-masing ya. Jadi masing-masing bisa dipangkatkan sendiri-sendiri ini. Contohnya, ini ada 2 kali 3 dipangkatkan 2, maka ini sama aja dengan 2 pangkat 2 kalikan 3 pangkat 2 ya. Oke, satu lagi nih sifatnya. Nah, ini pembagian nih, pembagian tapi di dalam kurung ya. Ada dalam kurung A dibagi B ya, dipangkatkan N. Maka sama aja dengan seperti ini penulisannya ya. Penulisan bagi di dalam kurung dipangkatkan N, maka sama aja dengan A pangkat N dibagi B pangkat N ya. Jadi berlaku masing-masing nih, berlaku masing-masing. Contohnya nih, misalnya ada 5 dibagi 3 dipangkatkan dengan 3 gitu ya. Maka sama aja dengan ini penulisannya sama seperti ini. Sama dengan 5 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3 gitu ya. Jadi bisa berlaku masing-masing ya, masing-masing dipangkatkan. Oke, itu untuk sifat yang selanjutnya ada sifat lagi nih teman-teman ya. Nah, sifat ini ada A pangkat 0 sama dengan 1. Ya, ingat ya. Misalnya ada sebuah bilangan dipangkatkan 0 itu sama dengan 1 ya. Dengan syaratnya, bilangan itu tidak boleh 0 teman-teman. Nah, di sini misalnya nih, A pangkat 0 itu sama dengan 1. Ya, sifatnya ya. Dengan syarat A-nya tidak boleh 0 ya. Contohnya apa? Misalnya nih, bilangan 2 dipangkatkan 0, maka hasilnya 1 ya. Negatif 42 dipangkatkan 0 sama dengan 1. 1290 dipangkatkan 0 sama dengan 1. Intinya adalah teman-teman, bahwa bilangan berapapun yang dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1 ya. Dengan syarat bilangan itu tidak boleh 0 ya. Jadi A pangkat 0 itu sama dengan 1. Misalnya ada contoh soal pecahan nih, 1/2 pangkat 0, ya sama dengan 1. Ya, 1000 pangkat 0 sama dengan 1. Ya, artinya bilangan berapapun yang dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Ya, itu sifatnya. Oke, ada sifat lagi nih. Nah, ini pangkat negatif ya teman-teman ya. Misalnya nih ada A pangkat negatif N. Ya, jadi bilangan dipangkatkan dengan bilangan negatif nih. Maka sama dengan 1/A pangkat N. Ya. Jadi kayak kebalikannya gitu ya. Ini kan negatif nih. Negatif ya, pangkatnya negatif. Maka biar pangkatnya positif di 1/A pangkat N gitu ya. Contohnya, nih misalnya, ada 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1/2 pangkat 3 ya. Nah, ini kalau kemudian kita ingin hitung hasilnya berarti seperti ini ya, seperti biasa ya teman-teman ya. Maka 1/2 kali 2 kali 2 kali 2 ya. Ini satunya kan karena 1 ini ya, sama dengan 1/8 gitu ya teman-teman ya. Oke, ini ingat ya, kalau pangkat negatif, maka biar jadi pangkat positif jadi 1 per, ini kan ya, di 1 per kan ya, sehingga kalau ini nih, 2 pangkat negatif 3, maka sama dengan 1/2 pangkat 3. Nah, selanjutnya ada sifat bilangan yang dipangkatkan pecahan. Ini ya, pecahan ya teman-teman ya, ini ada A dipangkatkan dengan M per N, maka bisa diselesaikan menggunakan akar nih teman-teman. Sehingga perhatikan ya di sini ya. Sehingga hasilnya itu adalah A pangkat M di akar N ya. A pangkat M di akar N. Ya, ini bilangan berpangkat pecahan bisa diselesaikan dengan akar nih teman-teman ya. Ingat ya, A pangkat M per N, ini M-nya yang di atas ya. N-nya sebagai penyebut nih, maka sama dengan A pangkat M di akar N ya. Contohnya nih. Nah, ini misalnya nih,
ada bilangan 8 dipangkatkan 2/3. Ya, maka itu sama aja dengan 8 dipangkatkan 2 diakarkan 3 ya. 8 dipangkatkan 2 diakar 3. Sehingga kalau dihitung hasilnya ini adalah 8 pangkat 2 kan 8 kali 8, 64. Nah, ini ada akar pangkat 3 dari 64 itu berapa nih teman-teman? Maksudnya adalah berarti bilangan yang kemudian kalau dipangkatkan 3, hasilnya adalah 64. Jawabannya adalah 4 ya. Nah, untuk pangkat pecahan ini ada juga diselesaikan dengan cara seperti ini ya teman-teman ya. Ini contoh alternatif penyelesaian soal saja nih. Nanti akan lebih jauh kita bahas di contoh soal berikutnya ya. Misalnya nih, 8 pangkat 2/3 ya. Maka cara menyelesaikannya adalah kita lihat nih, penyebut dari pecahannya itu kan 3. Maka 8 ini, angka 8 ini dibuat menjadi bilangan berapa yang dipangkatkan 3. Ya, jadi disamakan pangkatnya dengan penyebut pecahannya ini ya. Kalau ini nih misalnya nih 8 pangkat 2/3 itu kan 8 itu sendiri adalah 2 pangkat 3 ya kan. Nah, kalau ini bisa kita ingat-ingat lagi ya di sifat berikutnya ya. Bukan berikutnya, mohon maaf, di sifat yang sebelumnya. Itu kan ada bilangan pangkat, kalau dipangkatkan lagi maka dikali ya. Nah, ini ada 2 pangkat 3, dipangkatkan lagi 2/3 sehingga 2 pangkat 3 kali 2/3 nih. Ya, ini kan 3 sama 3 bisa dicoret ya. Ya, karena dikalikan sehingga ini kan bisa dicoret, maka sama dengan 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 4 ya. Ini nanti lebih banyak kita bahas di contoh soal ya. Oke, nah kita ke contoh soal ya teman-teman ya. Tentukan hasil perpangkatan berikut ini. Nah, ini lihat nih teman-teman ya. Ini ada operasi yang ada perkalian, ada pembagian ya. Nah, ini diminta untuk menyelesaikan nih hasil perpangkatannya ini. Nah, kalau kita gunakan dengan cara biasa ya, misalnya 3 pangkat 4, itu berarti ya 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 gitu ya. 3 pangkat 5 berarti sebanyak 5, maka itu akan sangat lama ya teman-teman ya, akan sangat lama. Sehingga kita gunakan sifat-sifat yang tadi nih teman-teman ya. Maka ini sama dengan gimana nih? Nah, dilihat nih teman-teman nih. 3 pangkat 4 kalikan 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 6. Dilihat ini bilangan pokoknya sudah sama nih, ini 3, ini 3, ini juga 3. Ya, tinggal kita ingat aja sifat yang tadi. Kalau ada bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya sama, kemudian ini ada operasi perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan ya. Nah, kemudian kalau ada bagi, ya, dikurangkan, sehingga ini bisa diselesaikan dengan 3 pangkat 4 ditambah 5, ini lihat ya, ini kan perkalian, sehingga pangkatnya dijumlahkan aja, 4 tambah 5, ya. Nah, ini bagi nih, bagi berarti dikurangin aja, sehingga 3 pangkat 4 tambah 5 dikurangi 6 ya, ini 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Hasilnya adalah 3 pangkat 3 sama dengan 27 ya, lebih mudah ya teman-teman ya, lebih sederhana. Oke, nah ini, kemudian selanjutnya adalah bilangan negatif nih, bilangan negatif dipangkatkan kemudian dikalikan dengan bilangan negatif juga dipangkatkan lagi nih. Kita lihat ya teman-teman ya, bilangan pokoknya sudah sama nih. Yang ini min 5, yang ini juga min 5 ya. Maka gimana cara menyelesaikannya? Nah, kita lihat ini kan perkalian. Kalau perkalian berarti pangkatnya tinggal dijumlahkan, maka min 5 pangkat 3 ditambah min 3 ya. Yang ini kan 3, yang ini min 3, dijumlahkan aja pangkatnya nih. Sehingga min 5 pangkat 3 ditambah min 3. Ayo, 3 ditambah min 3 berapa? Ya, hasilnya kan 0 ya. Sehingga min 5 pangkat 0. Ayo ingat lagi ya. Ini belum akhir nih. Min 5 pangkat 0 itu berapa? Ingat ya sifat yang tadi ya, bahwa sebuah bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1 ya, makanya hasilnya adalah 1.
Nah, kemudian contoh lagi nih, ini min 2 pangkat 3 dibagi min 2 pangkat 7 nih teman-teman ya. Ini bilangan pokoknya udah sama, ini min 2, ini min 2. Ada operasi bagi di sini. Maka pangkatnya tinggal dikurangkan ya, sehingga sama dengan min 2 pangkat ini 3 dikurangi 7. Ya, jadi selalu yang di kiri kemudian dikurangin kanannya ya. Kiri kurangin kanannya ya. Jadi ini 3 dikurangin 7. Ya, hasilnya berapa? Min 2 pangkat min 4 ya. Nah, kita ingat lagi teman-teman bahwa kalau ada sebuah bilangan dipangkatkan negatif ya, ini dipangkatkan negatif, maka kita buat biar pangkatnya ini positif, diapakan? Disatuperkan, sehingga 1 per negatif 2 pangkat 4 ya. Ini 4-nya tadinya negatif, pindah ke sini jadinya positif ya. Maka hasilnya adalah 1 per 16 ya. Min 2 pangkat 4 ya. Hasilnya adalah 16 ini teman-teman. Nah, sekarang kita ke contoh soal berikutnya nih. Ada bentuk sederhana dari. Wah, ini ada min 3. A dalam kurung 3, 4B pangkat 2 dibagi. Ini ya, A pangkat min 2 kalikan 2B pangkat 3 nih. Gimana nih cara menyelesaikannya? Nah, kita gunakan sifat-sifat yang tadi ya. Kalau kita gunakan cara manual ini kayaknya sangat ribet sekali. Makanya kita gunakan sifat-sifat perpangkatan tadi ya. Nah, caranya gimana nih? Ini ya, min 3, A pangkat 3, kita keluarkan apa namanya, pangkatnya masing-masing ya. Bahwa min 3 dipangkatkan 3 ya. A pangkat 3. Ini 4, B pangkat 2 masih utuh. Ya. Nah, ini Ustazah biar angkanya itu berada di depan nih, ya. Ini kan A pangkat min 2. Ini dikali dalam kurung 2B pangkat 3, ya. Kalau 2B pangkat 3 itu sama aja dengan 2 pangkat 3, B juga pangkat 3, ya kan? Nah, di sini Ustazah tuliskan di depan karena biar sama-sama angka. Angkanya di depan sehingga 2 pangkat 3 nya di depan. A pangkat min 2, B pangkat 3 ya. Nggak usah bingung ya teman-teman ya nih ya. Ini 2B pangkat 3 itu berarti 2 pangkat 3, B pangkat 3 ya kan? Dikeluarkan pangkatnya sehingga seperti ini nih ya. Nah, ini Ustazah nulisnya aja nih di depan nih. Jadi biar ini kan angka di depan nulisnya. 3 pangkat 3 hasilnya adalah min 27 ya. A pangkat 3, 4, B pangkat 2. Nah, ini 4-nya Ustazah taruh depan ya, biar sama-sama angka. Ini A pangkat 3, B pangkat 2. Dibagi, ini 2 pangkat 3-nya berapa? 8 ya. Ini A pangkat min 2, B pangkat 3. Oke, selanjutnya min 27 kalikan 4, hasilnya min 108. Nah, perhatikan nih teman-teman ya. Nih, kalau ini ada tanda, ini kan berarti bagi ya teman-teman ya. Berarti ini kan sama aja dengan A pangkat 3 dibagi A pangkat min 2. Ya kan? A pangkat 3 dibagi A pangkat min 2. Maka kita ingat lagi sifat-sifat yang tadi sudah kita bahas ya. Berarti A pangkat 3 dikurangi, ini pangkatnya berapa? Min 2 ya. Berarti A pangkat 3 dikurangi min 2 ya. Kenapa? Karena tadi ini dibagi ya. A pangkat 3 dibagi A pangkat min 2 gitu ya. Jadi dikurangin pangkatnya nih ya. Nah, kemudian ini juga sama. Ini B pangkat 2 dibagi B pangkat 3 ya kan? Ini ada yang di atas, ada di bawah. Sehingga B pangkat 2 ini dibagi B pangkat 3. Maka kita ingat sifat. Kalau bagi, ya berarti dikurangin. B pangkat 2 dikurangin 3 ya. Ini 2, ini 3 kan? Karena bagi berarti dikurangin. Nah, ini 8-nya biar di bawah ya. Biar tetap dulu angkanya. Yang ini dulu, fokusnya yang ini dulu ya. Biar kita bisa pahami ya. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, ini angkanya kan biar di bawah dulu ya. Nah, berarti ini angkanya tinggal dibagi aja nih. 108 dibagi 8 ya. Dibagi berapa nih? Tadi dibagi 4 ya, sama-sama 4 ya. Sehingga ini hasilnya adalah min 27
per 2 ya. 8 bagi 4 kan 2 ya. 108 bagi 4 kan 27 ya. Sehingga min 27 per 2. Nah, ini A-nya berarti berapa nih? A pangkat 3 dikurangi min 2. Ya, ingat nih ada min, berarti jadinya ditambah ya, sehingga A pangkat 5. Kemudian B-nya pangkat 2 dikurangi 3, berarti B-nya pangkat negatif 1. Sehingga hasilnya seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, bismillah ya. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bahas bersama bisa dipahami semua ya. Nah, ini ada latihan nih teman-teman ya. Latihannya hampir sama dengan yang Ustazah contohkan ya. Nih ya. Jadi silahkan dikerjakan, dicoba-coba ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke Ustazah. Oke, sekian dari Ustazah. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.